Kami dari kelompok metode Sugestopedia, mata kuliah pengenalan BIPA, dosen Eti Ramaniar MPD, dan tidak lupa kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Francisco Saverius. Saya Octavianus Belo Anggara. Saya Rana Pravidia Cherry. Saya Trifania Miselda Sage. Saya Saskia Anjasari. Saya Septrian Desa. Kami di sini akan memberikan metode pembelajaran mengenai Sugestopedia melalui slide PPT dan akan kami sampaikan melalui materi tersebut. Pengertian Sugestopedia. Sugestopedia ini berasal dari Bulgaria. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh seorang pendidik psikoterapi dan ahli fisika bernama George Lozanov sekitar tahun 1978. Lozanov percaya bahwa teknik relaksasi dan konsentrasi akan menolong para pelajar membuka sumber bawah sadar mereka dan memperoleh serta menguasai kuantitas kosakata yang lebih banyak dan juga struktur-struktur yang lebih mantap daripada yang mereka pikirkan. Tariga 2009 bab 88. Pengertian Lozanov mendasarkan metode ini pada berbagai disiplin. Ilmu seperti yoga, musik, klasik, parapsikologi, dan terapi otogenik yang menurut dugaan dapat meningkatkan percepatan mempelajari 5-50 kali dari yang biasa. Melalui latihan dan teknik khusus, para siswa dimungkinkan untuk mengembangkan super memorisnya dan mempelajari kuantitas materi bahasa yang lebih besar dalam waktu yang sangat singkat. Oke, untuk metode Sugestopedia dalam pengajaran bahasa, yang pertama itu adalah berkenalan dengan metode Sugestopedia. Sugestopedia merupakan seperangkat rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari sugestologi yang dimaksudkan oleh Lozanov sebagai suatu ilmu pengetahuan mengenai telaah bersistem terhadap pengaruh-pengaruh yang tidak rasional atau tidak sadar yang secara konstan ditanggapi oleh insan manusia, yaitu menurut Stefik dalam Richard dan Rutgers 2006 halaman 100 dan Tarigan tahun 2019 pada halaman 89. Nah, ciri-ciri Sugestopedia yang paling mencolok adalah ini menurut Tarigan pada tahun 2009 halaman 89. Yang A itu adalah dekorasi kelas. Kemudian yang B, perabot atau mebel kelas. Kemudian C, penyusunan atau pengaturan kelas. Yang D, penggunaan musik. Yang E, pelaku guru yang otoritatif. Untuk yang kedua, Sugestopedia di Amerika. Metode Lozanov ini ternyata mendapat perhatian dari beberapa pakar pendidikan dan pengajaran di Amerika. Akan tetapi, tidak semua prinsip Sugestopedia yang digunakan di Bulgaria dapat digunakan di Amerika. Penelitian di Amerika Serikat lebih terpusat pada unsur-unsur metode Lozanov daripada metode Lozanov sebagai keseluruhan dan pada variabel-variabel yang tercakup dalam pertemuan yang dilaksanakan di kelas, yaitu menurut Tarigan 2019 dikutip halaman 137. Dan pengenalan metode Sugestopedia. Tujuan dari penggalian mengenai metode ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan diharapkan mampu untuk menerapkan metode ini pada praktik pembelajaran yang real di sekolah. Selanjutnya, penulis memaparkan hasil penggalian ini pada teman-teman dengan maksud agar apa yang menjadi hasil dari penggalian mengenai metode Sugestopedia ini dapat digeneralisasikan kepada teman-teman dengan harapan agar bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Pendekatan sugesti adalah jantung Sugestopedia. Ada 6 komponen teoritis penting yang dapat dianggap sebagai 4 beroperasinya sugesti dan sugesti, serta merupakan jalan masuk bagi cadangan-cadangan sebagai berikut. Richard dan Roger 2006 bab 101 sampai 102,
Tarigan 2009 bab 94 sampai 97. A. Otoritas, wibawa, wewenang. B. Implementasi sifat kekanak-kanakan. C. Sumber ganda. D. Intonasi, ritme, dan konservasi. Kelebihan dan kekurangan metode Suggestopedia. Kelebihan, yang pertama memberikan ketenangan dan kesantaian. Yang kedua menyenangkan atau menggembirakan. Yang ketiga mempercepat proses pembelajaran. Yang keempat memberikan penekanan pada perkembangan kecakapan berbahasa. Kelemahan yang pertama, hanya dapat digunakan bagi kelompok kecil. Yang kedua, menjengkelkan dan menggelisahkan bagi orang-orang yang tidak menyukai Haydn dan mengubah lagu klasik lainnya. Yang ketiga, biaya yang terlalu mahal. Yang keempat, belum ada ketentuan dan persiapan bagi tingkat menengah dan lanjutan. Yang kelima, untuk pemahaman membaca dan menyimak terlalu terbatas. Dan yang keenam, bahan masukan secara pedagogis dipersiapkan terlalu bersifat eksklusif. Kesimpulan dari metode Suggestopedia, setelah melakukan pengadilan dan pembahasan mengenai model Suggestopedia ini, penulis menyimpulkan bahwa model yang dikembangkan oleh Lázaro ini didasari oleh 3 observasi, yaitu yang pertama, bahwa orang mungkin saja belajar dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada apa yang biasa kita sebut sebagai keterbatasan reformasi insani. Kedua, bahwa pembelajaran merupakan peristiwa global. Dalam pengertian hal itu melibatkan seluruh pribadi. Ketiga, bahwa seseorang secara konstan memberi responsi terhadap berbagai ragam pengaruh rasional, tetapi kebanyakan justru tidak sadar, di mana sugestologi justru berkenaan dengan studi sistematik mengenai pengaruh-pengaruh tidak sadar tersebut. Sekian dari pembahasan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas